Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Dan kita masih masuk di dalam tema di bulan ini, yaitu kuasa doa. Kita percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga boleh banyak belajar dari ibadah-ibadah sebelumnya, dari penyampaian firman Tuhan sebelumnya tentang kuasa doa. Dan kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam pembelajaran kita di bulan ini. Dan mari Bapak Ibu persiapkan diri dengan baik, dengan sungguh untuk masuk ke dalam ibadah. Persiapkan diri, hati kita, sikap tubuh kita yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama menyambut berkat Tuhan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. No one sing, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. No one sing, how great is our God. Besar, besar Allahku. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami di sepanjang minggu ini. Kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati jemaat Tuhan, boleh diberkati lewat pelayanan hari ini, lewat firman Tuhan hari ini. Kau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, biarlah pengurapan yang datangnya daripada Allah saja yang boleh menjadi bagian mereka. Sungguh Tuhan, kami mau memuji, kami mau sungguh-sungguh berdoa, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau Tuhan bawa di dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersukacita saudara, bersorak bagi Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Raja, Raja keagungan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
Tuhanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambarmu. Bersamamu ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita kepada Tuhan dengan ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami datang tidak dengan tangan hampa, tetapi kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Persembahan-persembahan yang lain seperti persepuluhan dan persembahan tatangan, kami membawanya dengan penuh sukacita di hadapan-Mu, karena Engkau tidak pernah mau berhutang kepada kami. Engkau akan mengembalikan kepada kami berlipat kali ganda, karena kami memberikannya dengan penuh sukacita. Ada 30, 60, bahkan 100 kali ganda Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Karena kami membawa persembahan kami ini dengan ucapan syukur, supaya menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan persembahan kami kepadamu. Haleluya. Amin.
kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa syafaat pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh pengucapan syukur dan hormat kami kepadamu, karena Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk kami bersyafaat kepadamu ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan akan pemerintahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Lawat dan berkati pemerintahan kami, beri kekuatan untuk melangsungkan tugas mereka dengan benar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tolonglah mereka khususnya di dalam menangani Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa supaya kuasa Allah bekerja atas pemerintahan kami. Demikian juga kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menolong bangsa ini keluar dari masalah yang sedang kami alami, keluar dari musibah yang sedang kami alami, dan berkati bangsa kami supaya menjadi bangsa yang taat, menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus Kristus mengikuti
mengikuti semua peraturan yang diberikan oleh pemerintahan kami, terlebih juga taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh tenaga medis ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka semua bekerja dengan kekuatan yang datang dari Tuhan dan kesehatan yang datang dari Tuhan secara prima. Engkau berikan bagi setiap tenaga medis yang merawat setiap orang atau setiap pasien yang terpapar dengan COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan lalukan bangsa kami dari setiap musibah yang sedang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja-Mu di seluruh persada Nusantara kami juga persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menyampaikan berita sukacita kepada bangsa ini, karena untuk menuju kepada surga yang mulia hanya ada satu jalan, yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan. Dalam kesempatan yang seperti ini, berikan kepada kami para hamba-hamba Tuhan juga untuk menyampaikan akan firman Tuhan ke seluruh Indonesia, karena lewat COVID-19, peristiwa COVID-19 ini membuat kami dengan leluasa dapat memberitakan firman Tuhan lewat internet yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap internet yang kami pakai untuk kami memberitakan firman Tuhan, supaya setiap telinga mendengar firman, setiap mata membaca firman, hati mereka digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan jemaat-Mu di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Jati Sampurna, Blessing Community. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan lawat setiap mereka, teguhkan iman mereka Tuhan, dalam keadaan ibadah di rumah masing-masing, supaya keluarga mereka dipulihkan Tuhan, dan mereka diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan, sehingga mereka benar-benar mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan anak, Engkau berikan anak dalam keluarga mereka. Yang bergumul dengan ekonomi rumah tangga, Engkau berikan jalan keluar, supaya mereka melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, dan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika mereka dirumahkan Tuhan di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mendengar syafaat kami pada kesempatan ini, karena kami memanjatkannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, ini doa kami agar negeri kami pulih Tuhan dari segala problema yang ada Bapa. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami Tuhan, dan Kau memulihkan bangsa kami. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang ke hadapan-Mu Bapa di dalam Tuhan ibadah online pada minggu ini. Biarlah Tuhan Yesus pengurapan-Mu yang luar biasa, dahsyat, besar, ajaib itu memberkati kami semua Tuhan, jemaat GBC maupun semua pemirsa yang mendengarkan. Kami percaya bahwa firman-Mu hari ini Tuhan menjadi kekuatan baru, membuat kami bergairah dalam mengiring Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang baru karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-24 begini kata firman Tuhan, saudara. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dalam Tuhan, minggu yang keempat ini di bulan Juli, saudaraku, biarlah firman Tuhan ini dalam bulan ini tema kuasa doa
menjadi berkat bagi saudara, yang di dalamnya engkau mendapatkan sesuatu kemurahan, kedahsyatan daripada Tuhan, saudaraku. Saudara-saudaraku jemaat GBC yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku, ayat ini adalah satu ayat transformasi besar, perubahan besar terhadap bangsa Israel, saudara. Kenapa? Karena saudaraku, dikatakan kamu belum pernah meminta dalam namaku. Nama itu adalah nama Yesus, saudaraku. Selama ini mereka meminta kepada Elohim, saudaraku, minta kepada Yahweh. Tetapi hari ini, saudara, kepada Allah di dalam nama Yesus. Itulah nama yang ajaib. Itulah nama yang besar. Nah, saudaraku, meminta itu berarti di dalamnya ada berdoa. Di dalam doa ada 3M. Meminta, menyembah, dan saudaraku mendengar suara Tuhan. Ketika engkau meminta, ketika engkau bermohon, itu ada dalam doa. Ketika kau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu ada dalam doa. Ketika engkau berdiam diri, sebagaimana anak tunduk, dia merendahkan hati, mendengar suara Tuhan, saudara. Olehnya hari ini, saudaraku, mana Tuhan Yesus berkata, mintalah dalam namaku. Mintalah dalam namaku. Nama siapa? Yaitu nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang ajaib. Nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang besar, yang mulia, yang agung, yang dahsyat itu, saudara. Dan nama itu, hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudaraku, pemirsa sekalian, dan saudara, ada waktunya dikatakan bahwa semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, nama itu yang membuat buta bisa melihat. Nama itu bisa tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, saudaraku, bahkan yang mati hidup kembali dan bangkit dengan nama itu. Nama itu adalah nama Yesus Kristus, Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, saudara ingat, saudaraku, kisah dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, saudaraku, pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6 begini, di mana Petrus dalam pelayanan, saudara, dalam pelayanannya, saudaraku, Yesus berkata begini. Di situ ada seorang, saudaraku, peminta yang lumpuh, dan Petrus berkata, ayat 6 Kisah pasal 3, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Oh, haleluya, saudaraku. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara ini berkata, saudaraku, bagaimana, saudaraku, dalam orang berjalanlah. Saudaraku, ayat 8 berkata, orang itu melonjak, berjalan, melompat, kegirangan, bahkan memuji Allah dalam nama Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, mintalah dalam namaku. Saudaraku, saatnya iman kita harus berkata, saudaraku, dalam nama Yesus ekonomiku bangkrut, dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus, saudaraku, yang sakit, mungkin ada kelemahan tubuh, sehat kembali. Dalam nama Yesus, orang yang dalam penderitaan, yang sakit akan sehat, dipulihkan. Dalam nama Yesus, anak-anak menjadi sukses. Dalam nama Yesus, usaha kita berhasil dan beruntung. Nama Yesus Kristus. Jangan putus asa, saudaraku. Jangan kecewa kepada Tuhan, saudaraku. Mungkin kau sudah lama mengenal nama itu.
membuat saudaraku kadang-kala banyak orang percaya saudaraku nama itu tidak lagi membuat getaran dalam jiwanya, tidak lagi membuat saudaraku gerakan suatu kehebatan dalam hatinya. Itu sudah nama yang biasa. Tetapi Yesus berkata nama itu nama yang ajaib. Jadi saudaraku, hari ini apa yang dikatakan oleh Yesus, saudaraku, oh saudaraku, berdoa dalam namaku, nama yang ajaib, nama yang hebat, nama yang dasar, nama yang luar biasa itu. Saudara, saya percaya engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa kalau engkau, saudaraku, dengan sungguh mempergunakan nama itu, percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya punya kesaksian yang dahsyat luar biasa, saudaraku. Dalam kehidupan pribadi penuh dengan kesaksian salah satunya, saudara. Saya katakan kepada engkau, saudaraku, jemaat GBC. Tahun 2006 bulan April saya mulai bekerja sebagai tenaga kontrak di Bank PTN. Saudaraku, sampai bulan Juni tahun 2008 saya tetap kontrak. Dan saya selalu menangis. Tetapi bulan Juni 2008, saudaraku, saya tidak lagi diperpanjang, saya harus di PHK gitu kan. Ada 4 orang kami harus keluar, saudara, 2008. Tetapi sebagai orang percaya yang saya mulai belajar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saat itu saya bawa surat PHK, saya bawa dalam doa. Saudaraku, ada bilik-bilik doa di lain salah tempat Pak Yakub Nawai. Saya hanya bisa berdoa. Saya bawa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang bawa aku untuk bekerja. Tetapi mengapa surat PHK yang datang? Saya katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, surat PHK ini dijamah, diberkati, menjadi berubah. Saudara, air mata dan doa diperham dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, tahukah saudara, dengan cara kerja Tuhan yang dahsyat dan ajaib dan luar biasa, lewat proses yang saudaraku di luar akal kemampuan pikiran manusia, ada seorang yang berani, saudaraku, untuk membela kami yang berempat orang, termasuk saya di dalamnya, dan dia bela. Dan saudaraku, akhirnya Desember 2008, saudaraku, surat PHK bisa berubah menjadi SK pengangkatan menjadi pegawai. Itulah yang saya alami. Itu sebabnya saudaraku, engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya saudaraku beban yang engkau tidak mampu untuk memikulnya, datanglah kepada Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Saudaraku, yang saya katakan hitam menjadi putih, dan putih bisa menjadi hitam, karena Yesus Kristus itu ajaib. Nah saudaraku dalam Tuhan, dengarkan saudara dalam Kisah 4 ayat 12 yang berkata begini. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata begini, saudaraku. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain di dalam nama Dia. Dia itu adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Nama Yesus. Hanya nama Yesus. Jadi nama itu nama yang hebat, dahsyat, luar biasa, yang ajaib. Olehnya Bapak Ibu saudaraku, tetap dalam Tuhan, cintai Tuhan, kasih Tuhan. Nah saudaraku, tidak ada nama lain. Nama itu bukan nama biasa-biasa, saudaraku. Yesus. Tadi ayat firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam Kisah 3:16, nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dan hari ini saudaraku, mungkin di dunia di mana ada orang bernama itu, bukan itu, tapi Yesus yang saudaraku lahir, saudaraku, dari kandung dari Roh Kudus. Yesus yang mati, saudaraku disalibkan. Yesus yang dikuburkan di dalam, saudaraku, 3 hari. Yesus yang bangkit dari kematian, dan Yesus yang naik ke surga. Itulah Yesus menjadi pembela saudara. Tidak ada nama lain. Yang kedua, lewat bacaan kita hari ini, saudaraku, ayatnya yang dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Supaya penuhlah sukacitamu. Saudara,
Semua orang, percaya atau tidak, mereka merindukan untuk sukacita. Saudaraku, sukacita ada dapat dalam berkat, sukacita ada dalam kesehatan, sukacita ada dalam keberhasilan, sukacita ada kemajuan, sukacita ada dalam keberhasilan, sukacita bagi orang-orang percaya kepada Yesus. Yesus memberikan janjinya kepada aku, supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah dalam namaku, mintalah dalam nama Yesus, mintalah dalam nama Yesus. Supaya apa? Sukacitamu itu menjadi penuh. Saudara, sukacita ini kerinduan setiap orang percaya, tetapi ini menjadi kerinduan Tuhan, saudara. Saya ulangi, menjadi kerinduan Tuhan. Makanya dia katakan, mintalah supaya sukacitamu penuh. Oh, haleluya. Orang saudaraku lumpuh tadi, dikatakan dia mulai berjalan masuk ke bait Allah, dan dia girang melompat ke sana kemari, dan dia memuji Allah. Itu gambaran orang yang bersuka cita. Oleh karena itu saudaraku, hari ini saya mau katakan dalam Tuhan, supaya engkau yang terikat, engkau yang punya beban, hari ini Yesus katakan, berjalanlah, berjalanlah, berjalanlah dalam nama Yesus. Majulah dalam iman, supaya penuhlah sukacitamu. Sukacita, saudara, dalam Tuhan. Mintalah sehat buat suami, mintalah sehat buat istri, jangan sebaliknya. Mintalah sukses dalam nama Yesus buat anak-anak kasih kita supaya berhasil. Anak-anak berhasil dalam studi, anak-anak berhasil dalam rumah tangga, anak-anak berhasil dalam pekerjaan. Mintalah saudaraku, supaya anak-anak kita yang telah bertumbuh besar mulai memberikan jodoh teman hidupnya. Ini pun harus bagian yang kita minta kepada Tuhan. Saudara, tidak ada jalan lain. Yesus bilang, minta supaya sukacitamu penuh. Engkau punya usaha, mungkin kau berkata, masa pandemi seperti ini, situasi seperti ini, sepertinya ekonomi kami kembali lumpuh, mulai lemah, tidak kemajuan, tidak ada kelihatan sinar terang matahari. Tapi saya mau katakan dalam nama Yesus, engkau harus bangkit. Yesus berkata, mintalah dalam nama Yesus, supaya sukacitamu menjadi penuh. Oh, haleluya. Ayat 24b, mintalah supaya penuh sukacitamu. Saudaraku, ini adalah identik dengan kebahagiaan, saudara. Yesus pesan karena apa? Dia memesankan ini, menggaris bawahi, karena dia tahu saudara pergumulanmu, dia ngerti kekuatanmu, dia tahu kemampuanmu, saudaraku. Seperti Bartimeus, saudaraku, di dalam kebutaannya, ketidakmampuannya, oh, dia harus hari lepas hari dalam kondisi yang sama, makin parah. Tetapi Yesus tahu yang dia rindukan. Yesus mengerti pergumulannya. Maka Yesus bertanya, apa yang ku perbuat bagimu? Saudaraku, luar biasa permintaan Bartimeus supaya aku bisa melihat. Hari ini saudaraku, oh saudaraku, Yesus tahu pergumulanmu. Saudara, Yesus tahu masalahmu. Pergumulan dan masalah itu punya berbeda, saudara. Kalau orang kategori pergumulan adalah sesuatu yang dia tidak bisa selesaikan tanpa jalan Tuhan, saudara. Ingatlah, kau punya pergumulan. Hana punya pergumulan yang luar biasa. Kandungan telah tertutup. Dia hanya datang kepada Tuhan Allahnya. Dia datang, dia minta, dia doa.
Dia dengar suara Tuhan. Hari-hari saudaraku, dia sudah disakiti hatinya. Dia datang kepada Tuhan. Tahukah saudara, ketidakmampuannya Allah turun tangan dan bekerja menjamah. Itulah pergumulan. Mungkin kau punya pergumulan hari ini saudaraku. Engkau punya beban pergumulan yang dahsyat luar biasa, yang kau tidak tahu jalan keluar. Engkau tidak mengerti yang kau lakukan. Tapi dengar, kalau engkau di dalam Tuhan, datang kepada Dia dalam nama Yesus, ada jalan keluar. Mungkin kau punya masalah, minta kau mengatasinya. Masalah saudaraku, saya beri contoh. Ketika kita naik motor saudaraku, tiba-tiba rantainya putus. Saudara, itu masalah saudaraku. Tapi dengan rantai putus, bukan berarti engkau tidak bisa mengatasinya. Engkau bawa ke bengkel, masalah itu selesai. Itu masalah. Tapi kalau kau sudah punya beban dan pergumulan, beban yang kau tidak tahu jalan keluar, bengkel yang bisa saudaraku mengatasi adalah nama Yesus. Ya, nama Yesus. Nama yang anyar, nama yang manis, nama yang indah. Datanglah kepada Dia. Saudara, hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, Petrus berkata, berjalanlah, berjalanlah. Hai orang lumpuh, berjalanlah. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada aku, tapi yang aku punya, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Saudara, bangkitkan rohanimu. Bangkitkan rohani kita di masa pandemi ini, membuat kita bergairah dengan Tuhan lewat berdoa dan baca firman, bersekutu dengan Tuhan, dengar firman saudaraku. Ada gairah kita saudara. Bukan kita malah jauh, tapi kita malah dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, masalah boleh ada, tapi bagaimana kau menyikapi problema itu, beban itu. Ketika aku punya beban yang luar biasa, aku harus PHK. Masalah boleh muncul, tapi ciri orang percaya yang cinta Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Bapak Ibu saudaraku, ingat Matius 1 ayat 21 berkata apa? Tentang nama Yesus saudara, yaitu Matius 1 ayat 21. Firman-Nya berkata begini, bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Haleluya, salam. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu
saudara, mari kita akhiri ibadah di pagi hari ini. Arahkan hati kepada Tuhan, arahkan kedua tangan kepada Bapa di surga, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.